Selamat siang, nama saya Evangelista. Di video ini saya menjelaskan apa itu ulasan buku dan ulasan saya dari buku yang saya baca. Penjelasannya akan langsung dimulai, jadi silakan tonton sampai habis. Pengertian ulasan buku. Teks ulasan buku disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena ulasan biasanya dibuat pada buku, teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisnya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkannya dengan buku-buku lain yang sejenis. Oleh karena itu, menulis teks ulasan buku menuntut pembacaan yang kritis dan analitis, serta menuntut tanggapan personal yang kuat. Struktur teks ulasan buku. Teks ulasan buku disusun dengan struktur teks sebagai berikut. 1. Identitas. Identitas ini berisi identifikasi terhadap buku yang diulas dan bersifat opsional. Yang kedua, orientasi yang berisi deskripsi umum tentang buku yang diulas. Dan yang ketiga, tafsiran isi yang berisi paparan isi bab demi bab. Dan yang keempat, evaluasi yang berisi penilaian terhadap karya itu atas berbagai kelemahan dan kelebihannya dengan membandingkan buku itu dengan buku lain yang sejenis. Dan yang kelima, rangkuman evaluasi, berisi simpulan dari buku yang diulas. Berikut adalah ulasan saya dari buku yang saya baca. Yang pertama, identitas buku. Judul dari buku ini adalah Akuntansi Dasar. Penulisnya Dr. Andus Sugito Sudrajat, MA. Penerbit Universitas Terbuka. Tahun penerbitan 2002. Hak cipta Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Warna sampul buku adalah jingga. Buku ini ditulis oleh Dr. Andus Sugito Sudrajat, MA, dan berjudul Akuntansi Dasar. Buku ini sendiri merupakan buku yang berisi materi tentang dasar pemahaman akuntansi dan pengertian hingga bentuk-bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi. Buku ini sangat berguna bagi mahasiswa program studi sarjana atau S1 akuntansi karena telah dijelaskan berbagai proses yang penting dilakukan dalam proses akuntansi. Buku akuntansi dasar ini menjelaskan bagaimana memahami akuntansi secara tuntas, mendasar agar dapat menyusun laporan keuangan secara baik dan benar. Selain itu juga membahas akuntansi secara lengkap dan disertai berbagai contoh soal dan pembahasannya. Adapun pokok bahasan yang dicakup di dalam buku ini meliputi akuntansi dasar, jurnal, buku besar dan siklus akuntansi, kas dan rekonsiliasi bank, piutang dan budget, pengertian inventory, metode pembekuan, dan berbagai cara penilaian inventory, plan evaluasi, penyusutan, peralatan, utang lancar dan utang jangka panjang, akuntansi perdagangan, serta akuntansi pengendalian dan akuntansi pabrik. Buku ini terdiri dari 9 modul yang menguraikan beberapa hal pokok diperhatikan bagi pengelola akuntansi. Pada modul 1 menjelaskan pengertian, definisi dan persamaan akuntansi dan laporan keuangan yang berguna sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, baik pihak ekstern organisasi perusahaan dan pihak interorganisasi perusahaan.
Modul kedua menjelaskan perkiraan dan buku besar atau ledger dan siklus akuntansi. Buku besar adalah sumber informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan seluruh perkiraan yang ada dalam perusahaan. Menjelaskan mendebit dan mengkredit, yaitu mencatat suatu jumlah dalam sisi kiri dari suatu akuntansi disebut mendebit, dan mencatat suatu jumlah dalam sisi kanan dari suatu akun disebut mengkredit. Posting merupakan proses mencatat lanjut dalam bentuk proses pemindahan data jurnal ke akun dengan menciptakan saling koreksi dalam format masing-masing, dan neraca saldo adalah mencatat saldo-saldo debit dan kredit yang ada pada masing-masing rekening dalam buku besar. Modul ketiga menjelaskan mengenai kas dan rekonsiliasi bank. Dalam modul ini dijelaskan lebih mendalam lagi buku kas, yaitu tentang apa saja yang dapat dimasukkan dalam kelompok kas, bagaimana cara pembukuannya, dan bagaimana pendalamnya. Modul keempat menjelaskan mengenai piutang, bad debt, dan note receivable. Tujuan dari modul ini agar lebih dapat memahami apa yang dimaksud dengan piutang itu sebenarnya pada kegiatan perusahaan dalam praktik sehari-hari. Modul kelima menjelaskan mengenai pengertian inventory dan metode pembukuan dan berbagai cara penilaian inventory. Inventory merupakan masalah yang penting dalam perusahaan, baik perusahaan industri maupun perusahaan perorangan, karena inventory menyangkut persediaan barang-barang yang dipergunakan untuk menjalankan usaha atau operasi perusahaan. Modul ke-6 menjelaskan plan dan peralatan, penyusutan dan evaluasi. Plan dan peralatan pada dasarnya suatu aktiva tetap berwujud suatu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk jangka panjang dan tidak akan habis dipergunakan dalam satu kali perputaran produksi. Dengan demikian, setiap kali perputaran produksi plan dan peralatan memberi nilai prestasinya, maka untuk menggantikannya, setiap nilai prestasi yang hilang dari plan dan peralatan yang berakibat berkurangnya nilai aktiva tersebut. Modul ke-7 menjelaskan mengenai utang lancar dan utang jangka panjang. Persoalan pokok terhadap utang di dalam akuntansi itu ditimbul sebagai akibat adanya suatu keharusan bahwa semua hutang harus dicantumkan di dalam neraca, dan utang yang dicantumkan di dalam neraca disajikan menurut nilai yang wajar. Sebab dengan tidak dicantumkannya, hutang di dalam neraca berakibat neraca tidak dapat menggambarkan keadaan atau posisi keuangan perusahaan yang senyatanya. Modul ke-8 menjelaskan mengenai akuntansi penjualan dan akuntansi pembelian. Dalam modul ini akan mempelajari lebih dalam mengenai akuntansi dalam dunia perdagangan. Akuntansi sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengetahui pendapatan, utang piutang perusahaan, dan lain sebagainya. Modul ke-9 menjelaskan mengenai akunting pengendalian dan akunting pabrik. Kajian yang khusus di dalam akunting adalah akuntansi pengendalian dan akunting pabrik. Pada akunting pengendalian dikajikan bagaimana akunting diterapkan dalam perusahaan, membagi kegiatan-kegiatan atau operasinya dengan beberapa bagian atau cabang-cabang. Buku ini sangat direkomendasikan untuk yang baru mengenal akuntansi pertama kali, karena di dalam buku ini tersusun dengan sangat mudah untuk alur dan penggunaan kata yang mudah dipahami, serta susunan modul dan materi yang mempermudah belajar kita. Dan di akhiran modul disertakan pertanyaan dan latihan untuk lebih mempertajam ingatan kita tentang apa yang baru saja dipelajari. Akan tetapi terdapat beberapa materi yang berulang dan mungkin menimbulkan bosan bagi yang sudah sedikit mengenal akuntansi sebelumnya, tapi lebih sedikit kekurangan daripada kelebihan buku ini. Meskipun memiliki kelemahan di dalam buku ini, kelebihan-kelebihan yang lain dapat menutup kekurangan buku ini. Dengan demikian, buku ini sangat dianjurkan bagi seseorang
yang ingin mempelajari akuntansi tanpa harus pusing memikirkan bahasa yang dalam buku ini, khususnya bagi orang yang sama sekali belum mengetahui akuntansi sebelumnya. Sekian dan terima kasih.